Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada bahasan kali ini Rahasia Blogger mau ngejelasin bagaimana cara daftar Google News dan bagaimana cara di approve ya. Nah, menarik nih. Belum masuk ke materi, kalau bisa di subscribe dulu ya channel ini. Dah. Oke, kalau udah gini syaratnya, teman-teman harus punya blog, terus punya email yang terkait dengan webmaster tersebut. Misalnya kayak blog saya ini nih, yang ini nih, blog contoh ya. Nah, ini emailnya pakai email ini nih, email yang biasa saya pakai buat contoh ya. Nah, jadi teman-teman daftarin Google News-nya pakai email itu. Pertama, masuk ke Google, ketik Publisher Center. Saya jelasin cara ininya dulu ya, cara daftarnya gimana. Nanti habis cara daftar udah tahu, nanti saya kasih tahu syarat-syarat biar di approve gimana, apa aja syaratnya gitu ya. Ini kita udah masuk Publisher Center, kita tambah publikasi. Oke, nama publikasi ini nama blognya aja. Ingat ya teman-teman, email yang dipakai buat daftar ini samain sama email yang ada webmasternya blog kita gitu. Deskripsi isi aja. Ini nggak bakalan di approve nih, soalnya saya acak-acakan yang isinya cuma contoh doang. Tapi teman-teman nanti deskripsinya diisi 140 karakter. Loh, 140 karakter termasuk spasi titik koma. Intinya isi sejelas-jelasnya yang menjelaskan blog teman-teman. Kayak bikin deskripsi di buat search engine ya. Kategori sesuai niche-nya, misalnya saya seni lah ini. Bahasa utama Indonesia karena saya blognya bahasa Indonesia. So ini checklist, URL property. Nah, ini kalau bisa emang seharusnya ya udah didaftarkan dulu ke webmaster. Kalau belum tahu caranya daftar di webmaster, teman-teman bisa ngeliat video saya ya gimana cara submit webmaster. Oke, ini ada lambang ini, kita verifikasi. Tuh, kalau blognya webmasternya emailnya sama dengan search console, dia otomatis jadi langsung ke verifikasi gitu ya. Negara, oke, ini centang. Kontak ini nggak mesti sama sih sama email teman-teman, email ini nggak mesti sama. Jadi intinya email ini diisi untuk kontak publikasi kita gitu. Misalnya ada tambahan buat teknis dan pembaruan produk, oke tambahkan. Distribusi negara seluruh dunia biarin. Properti izinkan semua properti ya, jadi nggak spesifik. Nah, ini analitik, teman-teman kalau bisa pasang analitik dulu ya. Saya misalnya contohnya asal aja ya. Cara masang Google Analytics udah pernah saya jelasin di video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Oke, kalau udah simpan. Berikut ini yang perlu diisi rubrik plus rubrik baru, feed aja ya, kita pakai feed. Judul rubrik nih nama blog aja ya. URL feed RSS atau atom. Nih kalau buat blogger pakai yang ini aja nih. Feeds garis miring post garis miring default. Oke, kalau blog teman-teman pakai WordPress yang self host, di feed aja cukup. Ini jadi begini aja cukup nih, dia udah cukup. Tapi kita pakai ini nyontohin pakai blogger, jadi gini feednya dia, feed defaultnya ya. Akses lihat, centang, pilih siapa saja. Oke, opsi feed buat artikel langsung dari feed. Ini kalau pakai AMP bisa dipilih yang ini, kalau enggak pakai yang ini. Kita nggak pakai AMP ya. Udah, ini tambahkan, ini biarin aja. Ini label konten biarin aja. Ini bisa diisi selanjutnya ya, tapi ini saya nggak isi sih. Terus kita next berikutnya. Nah, gambar nih teman-teman, siapin gambar yang 1000 pixel atau 512 x 512, bentuknya persegi ya. Dia support logo PNG dan JPEG ya.
formatnya bikinnya persegi. Ini buat kayak favicon lah. Ini lebar ada 2 nih logo, tapi yang wajib diisi 1 aja. Ini buat dark mode ya. Ini saya contohnya gambar ini ya, pakai. Kalau gambar logo ini persegi ya kalau bisa. Tuh ada aturan-aturannya tuh dimensinya. Filenya boleh PNG, boleh JPEG. Tuh teman-teman bisa baca ya. Terus kita simpan. Oke, berikutnya iklan ini nanti iklan bakal tampil di aplikasi Google News ya. Jadi ini bisa teman-teman kaitin ke akun AdSense. Kalau misalnya belum punya berarti nggak bisa, nggak usah gitu. Dan di aplikasi itu sebenarnya nggak selalu nampilin iklan ya. Jadi terkadang di aplikasi itu ngarahin ke web asli kita gitu, halaman aslinya. Jadi pas dari aplikasi udah diarahin ke web kita, itu berarti bukan masuk aplikasi lagi kan, udah masuk ke website kita biasa gitu. Jadi iklannya ada di website kita itu loh. Iklan yang ini biarin aja, kita next, lanjutan. Oke, ini buat gaya di ini ya, gaya di aplikasinya. Ini kalau teman-teman nggak ngerti mendingan next aja, biarin kita pakai defaultnya aja. Oke, tinjau publikasi. Ini konten, ini biarin dulu nih. Ini soalnya dia lagi ngerayapin ini kita dulu ya. Ditunggu aja beberapa menit. Terus ini tinjau persyaratan, ini tinjau. Oke, nama saya pakai ini ya, Rahasia Blogger. Email kontak ini saya pakai ini. Judul hanya contoh, blognya organisasi Rahasia Blogger apa. Ini teman-teman sesuaiin sendiri. Centang. Oke, geser, kirim ya. Ini di reload. Nah, udah ya. Kita udah ada lambang biru gini, berarti nah tuh ya kan, artikel saya yang ada di blog ini ke detect di sini nih. Nanti contohnya begini, artikel misalnya kita buka ya, ini kurang lebih nanti contohnya begini tuh, logo yang ini tadi, logo blog kita masuk ke sini gitu. Oke, terus kita publikasikan ya, nanti di review sama dia, dikirim untuk ditinjau. Jadi nggak auto approve sebenarnya, kayak sedang ditinjau ya. Terus kalau kita mau ngeliat contoh publikasi, kita ke edit ya, tinjau dan publikasi, kita ikuti publikasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek ya udah ke approve apa belum dari publikasi ini. Nanti kalau blog teman-teman udah di approve, ada contohnya lambangnya kayak gini nih. Nah, kalau ini kan masih sedang ditinjau ya. Oke, itu cara daftar Google News. Sekarang gimana cara diterima Google News? Ini proses persetujuannya berapa hari ya waktu itu ya? 3 hari sampai 5 hari kalau nggak salah, lebih cepat. Ntar teman-teman bisa cek aja setiap hari di ini nih, di Publisher Center nih ya. Di Publisher Center bisa dicek, kalau udah ada lambang tayang berarti udah di ACC. Oke, sekarang kita masuk ke cara diterimanya. Jadi begini, banyak orang-orang salah kaprah tentang Google News ini. Katanya susah dan apa, dulu emang susah tapi sekarang lebih mudah. Percaya deh, agak lebih mudah deh, nggak sesulit yang dulu. Yang penting blog teman-teman memenuhi persyaratan. Nih, teman-teman bisa search ya di Google, kebijakan konten Google berita. Yang penting iklan dan konten bersponsor bla 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 bla, nggak ada konten hak cipta, nggak ada konten berbahaya. Bisa dicari sendiri ya, dibaca sendiri biar teman-teman paham gitu, nggak kemakan omongan sana sini.
Terus ada lagi rumor yang beredar bahwa wah Google News khusus konten news. Enggak, saya pastiin enggak, karena blog saya tuh blog gado-gado yang enggak ada beritanya sama sekali. Bisa di ACC juga. Itu jadi enggak mesti format berita ya. Terus bisa nggak Blogspot diterima di Genius? Jujur aja saya belum nyoba, tapi katanya bisa, katanya ya. Katanya itu kan bisa iya bisa enggak, tapi saya nggak pernah nyoba. Jadi saya nggak berani jawab bisa atau enggak. Karena saya daftarnya pakai WordPress semua waktu itu, WordPress self host ya. Terus pakai platformnya yaitu saya pakai platform WordPress. Kalau Blogger setahu saya sih ya bisa-bisa aja, buktinya ini bisa didaftarin dan nggak ada kebijakan yang melarang mesti TLD, mesti pakai WordPress atau Blogger, nggak ada kan kebijakannya gitu ya. Selama masuk itu layak di kebijakan, itu teman-teman bisa ngeliat sendiri tuh ya syarat-syaratnya. Itu approve aja. Terus kalau udah di ACC bagaimana? Kalau ada di ACC, teman-teman bakal masuk aplikasi Google Berita. Oke, aplikasi Google Berita itu teman-teman bisa di-download di Play Store gitu. Biasanya default Android juga udah ada ya bawaannya kalau nggak salah tuh aplikasi Google Berita. Nah, terus selain Google Berita, teman-teman ada kemungkinan masuk di tab penelusuran. Nah, di tab berita ya ini. Tapi ada tapinya, jangan seneng dulu. Masuk ke sini susahnya minta ampun. Kalau masuk ke aplikasi, misalnya udah di ACC, itu pasti masuk ke aplikasi. Teman-teman nanti bisa cek sendiri di aplikasi, ketik nama publikasinya, biasanya bakal nongol tuh di aplikasi. Tapi kalau di tab penelusuran belum tentu. Ini hak sepenuhnya Google yang bisa masukin ke tab berita ini nih. Secara spesifik ya dikasih tahu syaratnya apa. Tapi kalau saya perhatiin rata-rata tuh yang diterima tuh blog berita semua tuh, portal semua ya, rata-rata tuh. Jadi kemungkinan dugaan saya dia satu ya punya tim penulis sendiri, jadi dia bisa update secara berkala ya. Jadi update itu misalnya bisa 20 atau 30 postingan per hari. Itu mungkin itu. Dan sifatnya news mungkin ya. Sifatnya berita dan original, itu liputan langsung lah istilahnya. Beda dong antara kita kan kalau bikin artikel kadang gambar comot sana comot sini ya dari yang gratisan. Kalau mereka kan kadang media ini hasil jepretan sendiri, walaupun ada sih yang ngambil dari stok gambar tapi nggak banyak. Nah ini sepenuhnya hak Google ya buat ditampilin di sini. Yang pasti diterima Genius kita bakal ada di aplikasinya. Nah itu sebabnya pas kita keterima Genius nggak serta-merta naikin peringkat, enggak. Kalau kita udah masuk sini tab news ini, iya baru masuk gitu, bisa melonjak trafficnya iya. Tapi kalau masuk di aplikasi doang kayaknya sih enggak. Keuntungan lainnya di approve Google News tuh ini yang pasti ya, indexing lebih cepat. Jadi pas teman-teman habis publish 2-3 menit juga dia ke indeks sendiri. Selama di aplikasi udah teman-teman misalnya udah refresh di aplikasi ke indeks, nanti di situ di Google juga ke indeks juga, jadi lebih cepat. Nggak perlu inilah intinya, nggak perlu indeks lagi, nggak perlu submit lagi. Tuh udah jelas ya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan seputar Genius ini bakal saya jawab di kolom komen yang saya tahu ya. Intinya ini tuh sekarang nggak ribet dan nggak terlalu kayak dulu lah syaratnya ketat, enggak. Dan nggak mesti konten news, konten berita, konten apapun sekarang bisa selama eligible ya, selama mendukung, selama nggak bertentangan dengan kebijakan Google gitu. Apa yang Google mau kita turutin, kebijakan Google News. Nah ini nih panduan teman-teman ya ke depannya. Sebelum diakhiri jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.